Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Bu Dwi Kurnia. Sudah siap belajar dari rumah? Sebelum belajar, kalian perhatikan petunjuk berikut ini ya. Yang pertama, kita berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan setiap bagian sesuai petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, silahkan bertanya pada orang-orang di sekeliling kalian apabila ada yang kurang dipahami. Selanjutnya, hubungi Bapak atau Ibu guru bila mengalami kesulitan belajar mandiri ini. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Kita akan mulai dari subtema 1 dulu ya, keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak, coba perhatikan buku pelajaran kalian. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Bacalah teks berikut dalam hati. Coba kalian lihat di buku paket kalian ada bacaan tentang pawai budaya. Dalam bacaan itu terdapat 5 paragraf. Kalian harus membaca dengan teliti ya. Ayo kita amati teks paragraf 1 pada bacaan pawai budaya. Hal penting yang dapat kalian ceritakan dari bacaan pawai budaya, coba kalian tuliskan di bawah ini. Tuliskan 3 hal penting saja. Tulis di buku tulis kalian dengan tulisan yang rapi dan baik. Nah, kali ini kita akan belajar memahami isi bacaan dengan bantuan gambar. Aku menamainya peta pikiran. Kesimpulan dari pembelajaran di atas adalah setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Selain ide pokok atau pokok paragraf, terdapat gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang, coba kalian cermati kembali bacaan pawai budaya. Jumlah paragraf pada bacaan di atas adalah titik-titik. Tadi Bu Dwi sudah menyebutkan ya. Nah, coba cermati semua paragraf, bukan hanya paragraf 3 dan 4, tapi semua paragraf dari paragraf 1 sampai 5. Ayo, temukan ide pokok dan gagasan pendukung. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti contoh berikut. Nah, ini untuk paragraf 1. Peta pikiran dapat berupa gambar seperti contoh yang saya berikan ini. Tapi kalian juga bisa membuat dalam bentuk yang lain, misalnya seperti di buku paket kalian. Dalam peta pikiran terdapat gagasan pokok, ya, yang utama atau ide pokok. Selain itu terdapat gagasan-gagasan pendukungnya. Jumlah gagasan pendukung tidak sama setiap paragraf. Untuk selanjutnya paragraf kedua, paragraf ketiga,
paragraf keempat, dan paragraf kelima kalian kerjakan seperti paragraf 1, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, tentunya dengan membuat gambar peta pikiran sesuai keinginan kalian. Bisa seperti contoh yang ada di video ini, atau seperti buku paket kalian. Nah, sekarang ada bacaan tentang keberagaman suku bangsa. Coba perhatikan baik-baik ya. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ayo amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar dari Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Pak Semi dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Perbedaan apakah yang paling mudah dicermati? Nah, coba isi titik-titik itu ya di buku kalian. Kalian tulis pertanyaannya dan juga kalian isi jawabannya. Selanjutnya, setelah kalian amati dan pelajari tentang keberagaman, apa yang kalian akan simpulkan tentang keberagaman yang mencerminkan kerukunan dan persatuan? Seperti tadi di lingkungan Pak Encep dan teman-temannya tadi ya. Tuliskan 3 kegiatan atau sikap yang mencerminkan menghargai keberagaman dan persatuan. Bisa dari keberagaman agama, keberagaman bahasa, suku, dan budaya. Kalian tulis sikap yang mencerminkan menghargai keberagaman itu. Sekarang kita akan belajar tentang sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar atau digetarkan menghasilkan bunyi. Benda yang menghasilkan disebut sumber bunyi. Pada percobaan yang kita lakukan, sendok yang membentur pada permukaan meja merupakan sumber bunyi. Jadi sendok itu kita benturkan ke permukaan meja, maka akan terjadi bunyi. Kalian bisa melakukan percobaan itu di rumah ya. Dapatkah kamu menemukan sumber bunyi yang lain di sekitarmu? Ayo, kira-kira apa? Benda yang kita getarkan dapat menghasilkan bunyi selain sendok tadi. Alat musik adalah salah satu sumber bunyi. Bunyi pada berbagai alat musik dihasilkan dengan cara yang berbeda. Tulislah cara menghasilkan bunyi pada alat-alat musik tradisional di Jawa Barat ini. Nah, di sini ada beberapa alat musik, yaitu angklung, suling, rebab, kecapi, dan gendang. Kalian tulis nama-nama alat musik ini di buku tulis kalian ya. Lalu, tuliskan cara menghasilkan bunyinya. Misalnya angklung, itu diapakan biar bisa berbunyi. Suling, rebab, kecapi, dan gendang. Tentunya 5 alat musik ini
akan berbeda cara menghasilkan bunyinya. Kalian kerjakan di buku tulis juga ya. Sekarang kita uji kemampuan kalian tentang materi yang sudah Bu Dwi berikan. Yang pertama, perhatikanlah alat musik di samping. Bagaimana cara membunyikan alat musik ini? Apa sumber getaran pada alat musik ini sehingga bisa menghasilkan bunyi? Dan yang kedua, Adi sedang berada di stasiun kereta. Saat kereta belum di stasiun atau kereta belum datang, Adi tidak mendengar suara kereta. Adi bisa mendengar suara kereta saat kereta sudah masuk stasiun. Mengapa demikian? Nah, coba kalian jelaskan. Tulis soal dan jawaban di buku tulis kalian. Tulislah dengan menggunakan tulisan yang baik dan rapi. Jangan lupa memberi hari dan tanggal. Sekian pembelajaran kali ini. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.